Untuk villa yang akan kita review kali ini tuh punya fasilitas kolam renang pribadi yang seluas ini. Selain itu juga berlokasi strategis banget karena dekat ke dua tempat wisata ikonik. Dan villanya itu luas banget, jadinya pasti ini boleh dijadiin salah satu pilihan kalau untuk liburan sekeluarga atau acara seru-seruan lainnya. Selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Nah, jadi kali ini juga kita tuh masih di Kota Batu Malang, Jawa Timur nih. Dan untuk villa kedua yang akan kita review ini tuh berada di Komplek Villa Kusuma Estate yang gak terlalu jauh tuh dari Museum Angkut dan Jatim Park 1. Makanya beneran strategis sih ini lokasi villanya. Kita tuh tinggal ikuti arahan dari Google Map juga udah bisa sampai ke lokasi villanya ini. Oke, tadi kita udah ngikutin petunjuk arah dari Google Map sampai juga nih di tempat kita nih yang akan kita review kali ini. Wih, untuk kali ini kita akan mereview sebuah villa. Gede banget nih villanya. Kita baru sampai nih ya. Nah, ini bagian depan villanya. Di bagian depannya tuh kita dapetin sebuah taman. Ini gerbang masuknya. Lalu sebelah sini kita dapetin meja dan kursi duduknya gitu ya. Nah, ternyata di sebelah sini tuh adalah bagian kolam renangnya nih. Nah, sebelum kolam renangnya kita dapetin juga tempat duduk-duduk lagi. Nah, ini kolam renangnya nih. Kolam renangnya tuh udah naik ke sini. Nah, ini nih kolam renang villanya. Dapetin gratis ini ya, satu buah donat, pelampung gitu, bahan air untuk main-main air di sininya. Kita tinggalkan dulu kolam renangnya. Kita sekarang mau eksplor lebih jauh isi villanya ini ya. Pintu masuknya di sebelah sini. Begitu masuk kita nemuin banyak banget sofa-sofa nih. Ada banyak banget sofa-sofa bisa buat duduk-duduk santai. Kalau dilurusin terus kita nemuin sebuah kulkas. Ini kulkas satu pintu. Ini buat kalau misalnya mau nyetrika ya. Ini sebuah dapurnya. Nah, ini dapurnya nih. Bisa masak-masak. Ada gasnya juga. Untuk alat-alat makannya di sebelah sini. Nah, tadi udah diinformasiin sih sama bagian penjaga villanya itu. Sebelah sini kok nggak salah ya. Nah, lengkap banget sih alat-alat makannya. Ada dispenser juga dengan galonnya. Galonnya tuh dikasih satu lagi. Nah, ini galon tambahannya. Dan ini nih tempat makannya. Jadi ini emang buat rame-rame sih. Di sini kita dapetin sebuah ruang TV. Tapi ini bukan ruang TV biasa ya. Di sini juga kita bisa karaokean. Tuh disediain itunya tuh. Sediain mic-nya. Ada sound systemnya, jadi bisa karaokean juga. Jadi ini emang didesain buat rame-rame sih. Nah, di sebelah sini juga kita dapetin pintu keluar lagi. Kita coba buka ya. Bisa langsung ditarik. Oh, bisa langsung ditarik. Dapetin sebuah gazebo. Ada alat buat barbekyuan. Dan ini spot foto-fotonya nih. Wih, jadi emang udah terkonsep banget sih ini villanya. Tuh, dari tempat foto-foto ini bisa langsung maju ke kolam renang yang tadi tuh. Keren banget kan? Oke, sudah beres ya reveal-nya. Hap, ini tempat makannya tadi itu. Itu dapurnya tadi itu. Sekarang kita mulai ngecek deh isi kamarnya ya. Nah, pertama-tama di sini ada kamar yang kasurnya tuh single-single. Ini kasur singlenya, ini oh itu kasur double ya. Jadi kamarnya bisa buat 3 orang. Di sini ada sebuah kamar mandi. Kamar mandi juga estetik sih. Ini sebuah wastafel dengan sebuah cermin yang gede banget di atasnya. Dan ini sebuah bathtub. Dan juga sebuah shower ya. Untuk toiletnya itu pakai jet shower. Ini dapetin jendela juga, jadi nggak gelap-gelapan sambil mandinya. Itu kamar pertama yang kita lihat. Di sebelah sana ada kamar lagi ya. Ini kamarnya itu
Ada sepasang kasur king size, gede banget nih kamarnya. Sediain ini selimut-selimutnya, tempat duduk dan mejanya. Ini ada kasur tambahan lagi ya, jadi kalau misalnya kurang bisa pakai kasur yang sebelah sini. Di sebelah sini kita lihat lagi sebuah kamar mandi. Untuk kamar mandi ini sistem shower pakai kepala shower seperti itu ya, raindrop gitu. Toiletnya pakai jet shower, ada ember. Wastafelnya tidak sebesar yang tadi, ada cermin tapi cerminnya gede banget sih ini sih. Ini kamar mandi keduanya yang kita temuin ya, di kamar keduanya juga. Nah, sebelum kita ke atas, kita mau ke kamar lagi di sebelah sini nih. Nah, jadi di sebelah sini tuh ada kamar kecil lagi, mungkin ini kamar tambahan ya. Dengan dapur seperti ini. Dapetin sebuah kamar kecil sih. Ini kamar tambahan aja, kamar darurat ya. Tapi disediain juga sama. Selain juga selimut, jendela. Nah, jadi kita sudah review untuk bagian lantai satunya. Kita mau mulai naik ke lantai 2-nya ya. Begitu sampai kita nemuin lagi kayak sebuah ruang tamu lagi. Ruang tengahnya dapetin sebuah sofa, sepasang beanbag, dapetin sebuah TV lagi ya. Banyak meja-meja juga. Ini kita dapetin sebuah balkon nih. Di balkon terdapat meja dan kursi juga ya. Dan view ke arah kolam renangnya. Wih, keren sih. Pas banget ya buat nikmatin cuaca di Batu Malang ini yang memang selalu sejuk-sejuk kayak gini, bikin mellow. Di sebelah sini kita dapetin lagi sebuah, ini apa ya hitungannya? Kayak balkon juga sih, tapi ini mungkin diperuntukin buat cucian-cucian gitu ya. Tapi luas juga sih. Kok ini view-nya ke bagian depan sama ke tetangga ya. Nah, seperti ini sih. Kita lanjutin lagi ya, di atasnya juga masih ada kamar-kamar. Nah, ini di sini tuh emang disediain banyak banget ini kasur-kasur tambahan. Nah, ini salah satu kamarnya juga. Dapetin kasur single atau kasur double itu bisa buat 2 orang sih ya, single yang lumayan besar. Juga kasur ukuran king size ya di sini ya. Dan juga dapetin selimut-selimutnya yang dalam keadaan terbungkus jadi baru ya, fresh selimut-selimutnya. Nah, ini kamar mandinya, belum nyalain kayaknya. Oh, udah kok. Ini AC-nya, kalau misalnya butuh AC. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandi di lantai 2-nya ini pakai shower. Ada ini buat nyimpan-nyimpan alat-alat mandinya. Ininya jet shower ya, pakai jet shower untuk bagian WC-nya. Seperti itu untuk bagian wastafel dan cerminnya. Nah, jadi kayak gitu sih. Kita udah review satu-satu kamarnya. Udah sampai juga ke kolam renangnya. Udah liatin banyak sudut di tempat ini juga. Ini pas buat duduk-duduk santai-santai rame-rame juga ya. Nah, yang pasti ini kita muter-muter gini doang, gue udah ngos-ngosan nih. Tempatnya luas sih ini sih. Nanti kita update lagi ya. Kita baru sampai banget. Dan juga kita udah banyak ngobrol sama bagian penjaganya gitu. Yang pasti nanti kita update lagi, kita mau lihat suasana sekitar sini ya. Jadi yuk kita mau istirahat dulu aja nih. Dan sekarang tuh sudah sore harinya di sini. Ini tuh jam 3:30 sore ya. Yang pasti kita udah ngerasa cukup banget nih istirahat dan juga menikmati suasana di tempat ini. Nah, ini suasana sorenya dari bagian balkonnya. Bisa lihat ke bagian kolam renangnya juga sih ya. Ada beberapa yang mau kita update nih soal villa ini. Untuk wifi itu kecepatannya kayak gini. Jadi wifi itu menurut kita cepet banget sih ini ya. Wifi-nya cepet. Jadi kalau misalnya kesini rame-ramean juga untuk kecepatan wifi-nya bakal terbagi rata sih ya. Nah, tapi satu hal juga ya, kita tuh ternyata ada bagian kamar yang lupa kita reveal. Nah, sebelah sini. Nah, jadi ada satu kamar lagi dengan view langsung ke bagian tamannya luar tuh. Ini jadi kamar pilihan kita sih buat nginep di sini sih. Enak banget soalnya dapetin view ke bagian tamannya. Di selain kamar ini yang lupa kita infoin, soal TV juga, TV-nya sudah smart TV ya. Yang pasti di sini tuh bisa nonton YouTube, nonton Netflix, tapi Netflix itu harus login ya. Jadi YouTube-nya sih bisa dipakai. Untuk yang lainnya tuh belum login sih. Jadi harus login dulu ya. Harus dapatnya punya passwordnya, punya akunnya juga. Selain itu juga soal ini nih. Di sini tuh alat minumnya tuh lengkap juga ya, banyak banget. Jadi yang pasti kalau misalnya kesini udah enak sih, tinggal langsung nginep aja.
Nah, sekarang ini kita mau lihat-lihat suasana sore hari di sekitaran villanya ini ya. Wah, kita jalan-jalan dulu aja. Dan di sore hari ini kita akan mulai nih ya perjalanan eksplor eksterior villa luas ini dari bagian yang paling pas nih buat dipakai seru-seruan, yaitu gazebo di taman sampingnya ini lengkap dengan meja dan kursi buat duduk-duduk santai. Lalu sebuah spot yang juga instagramable tuh di sebelah sininya yang pas banget sih ini buat dijadiin spot foto rame-rame kalau sedang liburan di villa luas ini. Oh ya, untuk nama villa dengan kapasitas minimal 12 orang ini tuh adalah Villa Batu Balai-Balai nih ya. Dan villa ini tuh berlokasi dekat banget ke Jatim Park 1 dan juga Museum Angkut. Jadi bisa dibilang sih udah fix sih ini villanya ada di lokasi yang strategis. Nah, villa ini juga kita tuh pesannya pakai tiket.com loh ini. Yang dari awal buka app-nya tuh kita bakalan langsung dapetin banyak banget informasi diskon-diskon menarik di menu utamanya. Dan bukan soal diskonnya aja sih. Kalau kamu pakai tiket.com untuk rencanain liburan atau staycation dan perjalanan bisnis kamu, maka untuk pilihan hotel, resort, villa, dan glamping yang tampil di tiket.com ini juga banyak dan lengkap nih. Jadinya untuk kebutuhan gaya liburan seperti apa juga bisa ya cek di tiket.com aja. Adapun untuk Villa Batu Balai-Balai yang akan kita inepin dan review kali ini tuh bisa dipesan di tiket.com dengan harga mulai dari 1,7 jutaan nih. Di harga 1,7 jutaan itu kita akan mendapatkan sebuah villa luas dengan 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, kolam renang, ruangan TV plus karaoke yang bisa diinepin juga sampai maksimal 20 dan 30 orang juga diperkenankan loh ini sama pengelola villanya. Tapi untuk kapasitas minimalnya itu bisa untuk 12 orang ya. Dan kalau sudah fix mau pesan juga di tiket.com, kita ingetin nih untuk pastikan saat di halaman pembayarannya tuh masukkan aja ya kode promo NESCO 500k. Yang setelah digunakan kodenya tuh bakalan kasih besaran diskon yang lumayan gede banget loh ini. Untuk Villa Batu Balai-Balai ini dari harga normalnya di 1,7 jutaan jadi drop ke 1,6 juta dong begitu masukin kode promonya. Jadi untuk diskonnya tuh bukan katanya-katanya lagi ya, tapi udah real nih. Karena dengan menggunakan kode promo NESGO 500k itu nanti akan kasih diskon 10% hingga maksimal 500.000. Gunakan kode promonya selama periode promonya yang masih lumayan panjang sampai 31 Desember 2022 ini. Dan dengan ketentuan minimal transaksinya di 500 ribuan. Dan karena villa ini tuh minimal bisa untuk 12 tamu yang menginap, jadinya tuh cukup dengan harga 133.000 per orang aja. Kita tuh udah bisa liburan seru-seruan di villa luas dengan 5 kamar dan kolam renang ini. Itu tuh kalau untuk 12 orang aja ya. Nah, kalau misalnya mau sampai 20 orang pastinya bisa jauh lebih murah nih ya untuk liburan rame-rame di sini. Jadi buat yang mau rencanain liburan sekeluarga, liburan komunitas atau kupu-kupu reunian dan lain-lain, villa di Batu ini tuh bisa banget nih masuk ke radar liburan kalian. Nah, tapi kalau misalnya kamu nemuin hotel, villa, dan apartemen dengan harga yang jauh lebih murah, maka dengan jaminan harga termurah dari tiket.com tuh akan diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket poin. Wah, kalau gini sih udah beneran nih ya, udah nggak ada lagi alasan untuk gak pakai tiket.com untuk rencanain perjalanan dan akomodasi liburan seru kamu. Nah, jadi seperti itu ya informasi harga dari Villa Batu Balai-Balai ini. Adapun untuk ketentuan harga itu pastinya ada kemungkinan untuk selalu berubah-ubah ya, entah karena high season ataupun low season, atau karena misalnya memesan di weekday atau di weekend. Yang pasti harga yang kita sebutkan tadi itu adalah harga yang kita dapatkan saat video ini dibuat. Dan kita sudahi dulu ya jalan-jalan dan lihat-lihat suasana sore di sekitaran villanya ini yang memang syahdu banget di sore ini. Sekarang ini kita mau kembali dulu aja ke dalam villanya nih ya, takutnya tuh malah hujan nih di sore hari ini. Dan sekarang sudah malam harinya ya. Untuk suasana malam hari di dalam villanya adalah seperti ini. Jadi untuk pencahayaannya oke sih ya, di sini nggak remang-remang, banyak cahaya. Overall enak sih untuk tempat ini, bagian dalamnya. Nah, kita sekarang mau lihat suasana di bagian luarnya ya. Ke sebelah sini sih pintu keluarnya. Kita prefer lewat sini sih daripada lewat depan. Nah, ini gazebo-nya, dan biasa ya kalau misalnya mau pakai itu buat barbekyuan juga bisa sih pastinya. Dan ini nih bagian yang instagramable-nya ya, buat duduk-duduk santai di sebelah sini. Dan itu bagian ke arah kolam renang villanya. Nah, jadi untuk malam hari di bagian depannya sini juga terang-terang aja sih. Cuman memang di bagian kolam renangnya itu tidak ada pencahayaan apapun ya. Jadi masih bisa berenang sih malam-malam, cuman itu tadi di sini agak gelap aja ya. Jadi overall seperti itu sih suasana malam hari di villanya ini. Masih tetap enak dibuat dipakai rame-rame sih. Dan yang pasti ini kan idealnya tuh buat dipakai rame-rame ya. Jadi menurut gue sih kalau misalnya kamu kesini rame-rame, tempat ini tuh enak banget loh. Di sini bisa duduk-duduk santai-santai rame-rame. Dan juga kan ada bagian ruang ininya, karaoke-nya yang bisa dipakai juga buat seru-seruan ya. Dan sekarang tuh sudah pagi harinya di sini. Ini tuh jam 6:30 pagi ya. Tapi ini karena Malang mungkin dingin ya, kota Batu ini dingin. Jadi kita udah kelaparan.
Di sini tuh nggak dapat sarapan sih ya, jadi kita bisa beli sarapan aja di sekitaran sini. Mau delivery juga bisa sih ya. Nah, sebelum kita sarapan, untuk suasana pagi hari di sini tuh jam 6:30 udah lumayan terang nih ya. Nah, kita juga bisa bakar-bakaran sih kalau mau sih. Untuk kolam renangnya juga udah aktif ya pastinya, karena bersih-bersih aja ya. Nggak sampai kotor-kotor banget. Nah, jadi suasana pagi harinya seperti ini. Udah deh, untuk pagi ini kita mau sarapan dulu. Nanti kita update lagi ya, dan juga review lengkapnya. Dan selamat pagi menjelang siang. Sekarang tuh baru jam 10 lebih sih, setengah 11 kurang. Jadi kita masih cukup banyak waktu ya buat nikmati tempat ini. Oh ya, nama tempat ini tuh Villa Batu Balai-Balai yang kita pesan pakai tiket.com nih. Dan setelah kita nginep di tempat ini 1 hari 1 malam ya, ini tuh tempatnya luas banget. Jadi ini emang lebih cocoknya lagi kalau misalnya kesini rame-rame ya, karena bisa muat sampai puluhan orang. 20 orang, 30 orang masih oke sih, untuk fasilitasnya juga banyak ya. Nah, sekarang ini kita mau bahas dulu ya kelebihan sama kekurangan soal tempat ini. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihan pertama di villa ini tuh adalah luasnya isi villanya ini yang bisa menampung sampai 20 orang lebih juga bisa banget tuh. Dan ini tuh udah difasilitasi dengan banyak kasur dan kamar di villa ini yang juga tersedia banyak extra bed di dalam villanya juga. Jadi benar-benar bisa jadi pilihan banget nih buat yang mau liburan rame-rame di villa ini. Kelebihan keduanya adalah fasilitas yang disediakan di villa ini tuh udah banyak yang menunjang banget sih buat kegiatan rame-rame selama di sini. Dari mulai kolam renangnya yang luas, ruangan TV-nya yang lega, dan bahkan juga disediakan mic ya buat karaokean. Lalu juga ada taman di sampingnya berserta gazebo dan alat barbekyuan yang jadi makin pas ini menunjang buat kegiatan rame-ramean selama liburan di sini. Jadi secara keseluruhan villa ini tuh emang menunjang banget ya buat acara liburan keluarga atau kumpul-kumpul rame-ramean lainnya. Nah, setelah kita bahas soal kelebihan dari tempat ini, sekarang kita beranjak ke soal kekurangan di villa ini ya. Untuk kekurangannya tuh menurut kita ada satu hal aja sih, yaitu Nah, jadi villanya ini dapat view-nya keren juga dari lantai 2-nya, dapat view ke bagian kolam renangnya juga yang besar itu. Tempatnya tuh luas banget, lega juga, bisa mengakomodasi banyak banget orang sampai puluhan orang. Bahkan katanya 20 sampai 30 orang juga masih oke-oke aja di sini. Di sini juga banyak disediain extra bed kayak gini ya. Nah, kalau misalnya soal kekurangan sih, sebenarnya ada satu hal aja sih yang kita rasain soal tempat ini. Udah kedengeran belum tuh? Iya, jadi di sini tuh secara konstan bunyi terus nih bagian airnya. Nah, ini ya. Ini tuh bunyi terus. Jadi itu aja sih kayaknya kekurangan yang kita rasain, soal agak berisiknya suara airnya di sini ya, mesin airnya. Untuk hal-hal lain tempatnya lega, luas, bisa muat banyak orang. Bahkan wifi-nya juga cepet sih. Kekurangannya soal suara berisik itu aja ya. Hal-hal lain tempat ini udah keren banget ya buat rame-rame liburan di sini. Nah, jadi seperti itu sih kelebihan sama kekurangan tempat ini, villa ini yang kita rasain ya setelah kita nginep 1 hari 1 malam. Menurut kita kelebihannya banyak banget sih, apalagi kalau misalnya kamu kesininya liburan rame-rame itu bisa muat banyak banget. Di sini juga otomatis sudah disediain banyak banget juga untuk extra bednya ya. Jadi kesini tuh bisa sampai 30 orang, 40 orang juga masih oke sih. Kemarin juga waktu kita kesini kita sempat nanya kan sama penjaganya maksimalnya berapa orang. Katanya sih senyaman tamunya aja, bayangin. Kalau misalnya sampai 30 orang masih nyaman ya bisa-bisa aja liburan ke sini. Untuk kekurangannya kedengeran ya sekarang ya. Jadi kekurangannya tuh konstan nyala terus bagian untuk alat airnya itu. Untuk hal lainnya kita sih nggak nemuin kekurangannya ya. Wifi-nya juga cepat. Untuk TV-nya juga enak banget. TV-nya ini udah smart TV, bisa nonton banyak banget YouTube juga, Netflix juga. Netflix-nya sih harus login lagi ya. Jadi tidak ada akun Netflix-nya di sini. Jadi kayak gitu sih, menurut kita tempat ini tuh benar-benar kita rekomendasiin kalau kamu yang mau liburan rame-rame, mau sekeluarga, mau reunian, mau bareng-bareng sama teman-teman kumpulan ataupun organisasi juga bisa banget ya untuk di villa ini aja. Nah, kayak gitu sih review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu villa ini keren, kamu juga mau kesini, bisa share video ini aja ya buat jadi referensi liburan bareng teman-teman kamu ataupun keluarga kamu. Kita nanti ketemu lagi segera di video kita selanjutnya dari Neas Go Project ya. Bye.